Gue minta peluk dong. Jadi jangan ngejudge orang lah anjing. Salah dulu. Anjing. Makan cuman di hari Jumat, itu pun sholat Jumat karena pengen nasi kotak. Nyari orang yang sama. Dan itu nggak bisa ketemuin di orang lain. Intinya itu nggak bisa move on lah. Anjing. 3, 2, 1, close the door. Yo, halo semuanya. Ketemu lagi bareng kita di channel yang gak pernah naik subnya. Tapi harapan kita besar di situ. Oke. Agak sedikit berani sih ya. Maksud aku kita bikin video semacam ini, tapi ya udahlah. Intinya itu kita pengen ya cerita, ngomong gitu, ngobrol aja, santuy. Dengan ala-ala tongkrongan, dengan ala-ala kita. Ya walaupun aku nggak ngerti setelah ini gitu kan, apakah ini jadi video terakhir kita? karena subnya bakal banyak yang unsubscribe atau bakal gimana, dislike, ya, nggak tahu lah pokoknya. Tapi ya udahlah, kita lapang dada aja nerimanya. Tapi kita benar-benar pengen ngeluapin depresi bahwa sebenarnya kita pernah ada di titik terendah gitu, ya gitu sih. Jadi nanti itu posisinya itu mereka yang dua ini bakal nginterogasi udah kayak polisi. Ya, ngobrol mereka bakal nanya-nanya aku, kemudian kita bakal nanya-nanya balik lagi ke Harry, mungkin nanti ke putranya lagi. Pengalaman, cerita hidup, semuanya lah. Gimana? Minum kan? Tapi yang sebenarnya ya, tapi yang sebenarnya yang aku pengen ceritain ke kalian bahwa memang kenapa sih ada ini? Aku tuh tahu kalau misalkan penonton YouTube suatu hal yang memang benar-benar kayak bikin selengean atau bikin nggak bagus di YouTube, cepet naiknya. Lanjut. Dah, silakan. Mau nanya apa tentang? Lanjut. Gimana Om? Bisa ceritanya datang Semarang nih? Semarang. Kampus sih, undangan. Iya. Ya gimana ya kalau orang awal datang ke Semarang, terus ya datang ke Semarang awalnya tuh kayak mikir dapat surat undangan, keluarga kayak wah kamu hebat ya, kamu kayak dapat beasiswa. Enggak kayak gitu cuy. Kalau terutama buat kalian semua yang di luar sana datang mau keluar kota terus kamu nggak tahu informasi kota itu kayak gimana, surat undangan itu kayak gimana. Kayak aku jadinya ya udah terima nasib aja. Bukan beasiswa tapi lebih tepatnya surat undangan gitu. Ya nggak salah sih, cuman persepsi kita aja yang terlalu berlebihan ekspektasinya gitu. Tadi di Semarang sekarang udah berapa tahun? 5 tahun, lumayan kan? Kerja gimana? Udah masuk kerja juga? Semarang kerja. Mungkin yang dimaksud kamu tuh ini ya apa? Kayak kita itu baru lulus kuliah terus kerja kayak gimana gitu kan? Itu tanya. Anjing sih. Sumpah. Itu posisi yang benar-benar bikin aku bingung. Karena gini, pas waktu aku terakhir mau wisuda, itu posisi-posisi benar-benar keluarga udah berantakan, utang di mana-mana, dan aku maksain buat keluargaku datang ke sini. Egois gak aku? Egois ya bener. Tapi momen mana lagi gitu kan selain momen wisuda sama momen kita nikah nanti. Misal kita nikah kan, ya doain aja. Ya pas waktu aku keluar kuliah terus aku mikir tumpuan harapan impian orang tua aku, dia nggak sampai ngomong kayak gitu, cuman kau anak satu-satunya yang mungkin bisa banggain keluarga. Tapi nyatanya sampai di umur aku yang sekarang apalah, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan pas udah lulus depresi itu tinggi banget, nyari kerja susah. Terus kalau masalah hubungan?
soal hubungan. Nah ini dia, ada sangkut pautnya. Iya benar, ada sangkut pautnya, iya benar. Jadi pas waktu aku nyari kerja, posisi nyari kerja, kan kalian tahu sendiri aku menjalin hubungan 4 tahun sama bukan sial. Ya udahlah. Tapi aku percaya sama dia, kalaupun dia pulang kampung ya udahlah, nanti juga pasti ketemu. Oh, kan aku udah sempet janjian sama dia, kayak 5 bulan ke depan, siapapun yang dapat kerjaan duluan, dia harus ikut salah satu. Itu kan cerita. Tapi sekali jarang, nggak sampai 5 bulan, 3 bulan, dia udah sama yang lain. Ada rencana mau nikah. Ya aku juga nggak nyalain sih, walaupun sebenarnya dia ngomong kan, semua orang kan punya pilihan masing-masing, ya udahlah itu pilihan dia. Posisi ditinggalin, aku masih belum dapat kerjaan. Karena posisi itu aku masih persyaratan masih kurang dan aku harus pulang ke Belitung, Sumatera Selatan. Akhirnya aku pulang. Udah pulang, aku ternyata ditawarin kerja dari kakak ipar aku, ya yang sekarang mungkin udah nikah di luar sana. Halo kakak ipar. Ya sudahlah. Akhirnya aku mutusin, ya udah aku ngikut ke Sukabumi. Akhirnya aku ke Sukabumi waktu itu. Sesampainya aku di Sukabumi malah lunalan tuh. Pakaian hitam putih, jalan dari pabrik ke pabrik, gandong tas hitam, jaket di pundak. Itu bener serius. Dan amplop coklat. Aku sampai diusir. Sering banget diusir, kayak kamu nggak baca tulisan di depan, nggak ada lowongan di sini, baca tulisan di depan. Aku jalan lagi. Setiap hari aku kayak gitu, hampir 1 bulan. Posisi terendah aku tuh, asli. Waktu itu aku ulang tahun, tanggal cantik banget, sumpah. Umur 23, tanggal 23, cantik banget. Aku nggak punya teman-teman, nggak ada yang bisa aku ajak suka duka. Terus ya bingung harus ngapain, bahkan makan aja susah gitu. Akhirnya aku mutusin, yaudah, aku balik ke Semarang. Pengalamannya di Semarang ini maksudnya kan biasa tidak kenal tahun nih. Ya. Mungkin ada yang paling Aku mau juga dong. yang di paling terendah. Titik terendah di perantauan. Sebatang dulu. Maksudnya? Jadi, saudara. Di Semarang ya, kalau dibilang suka dukanya, banyak banget suka dukanya, sumpah. Kalau aku suka dukanya itu banyak banget. Sukanya kita bebas berekspresi, bebas ngapain, kayak bikin konten, ngelakuin apapun. Yang penting kita bisa jaga diri baik-baik. Yang paling penting menurut aku deh ya, nakal ya nggak jadi masalah. It's okay, semua orang punya pilihan masing-masing. Tapi jangan ngerugiin orang. Yang penting kita tuh baik sama orang, udah gitu aja. Baik sama orang, baik sama makhluk hidup, udah. Gak usah ngerugiin orang, udah gitu aja. Lu mau kayak minum, it's okay. Lu mau ngerokok, it's okay. Yang penting jangan ngerugiin orang gitu. Ya senangnya sih di situ. Ibaratnya kita bebas nentuin pilihan kita masing-masing. Dan ya intinya bebas berekspresi lah. Dukanya, santai-santai kita kan santai. jadi sepaneng. Kan terlalu ya boleh. Oke. Oke. Minum. Oke, minum. Kan, jadi kami kan sebagai adik kelas apa kan tamat S1 sekarang bekerja. Apa pengaruh besar itu dalam kuliah sama dalam dapat kerja? Kan dulu kita mungkin masih zaman SMP atau SMA, kita berpikir kan mungkin kalau kita kan dulu kan sekarang kita berpikir kayak gini, misalnya udah tamat SMA, kalau kuliah pasti cepat kerja.
Tapi kalau udah yang macam abang kan udah jalan nih, udah tamat, gimana? Menurut abang tuh kayak gimana? Itu. Sakitnya di mana? Boleh. Itu juga masuk suka Biar duka. kita sampaikan ke orang-orang. Tamat S1 itu tidak mudah untuk cari kerja, belum tentu. Itu juga termasuk salah satu suka duka sih. Jadi harapan orang tua tuh besar banget. Kita S1, apalagi pikiran orang-orang desa, wah sukses nih. Lulus S1. Kalau kamu keluar dari S1, kamu ngeliat di sekeliling kamu S1 semua. Dan aku boleh ngomong, tai lah. Tai. S1 tuh nggak ada gunanya, mau jadi apa? Kalian di S1 cuma diajarin jadi babu doang. Ya benar. Nggak ada tuh kalian diajarin gimana caranya buat ngepel, nyikat WC. Ya bener? Bener nggak? Benar. Padahal kamu pas udah lulus, aku sempat jadi OB loh, jadi OB. Keluar jadi OB. Kalau tahu gini ya udah aja, aku dari kecil udah belajar nyapu aja sama nyikat WC. Harus belajar sama orang tua lagi. Ini apa? Dari orang tua. Orang tua yang mana dulu ini? Yang di rumah apa yang di sini? Nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya, bahkan aku ya ngerasa kayak gagal. Aku nggak bisa jadi apa yang diharapin orang tua, diharapin dari orang-orang sekitar aku. Padahal cita-cita aku tuh tinggi banget sumpah. Aku pengen bahagiain orang-orang di sekeliling aku. Circle, lingkungan aku. Gimana kalau itu bang? Kalau selama 9 tahun ini kita bertemu teman itu kan dari daerah itu. Gimana pendapat abang tentang teman-teman yang baik atau gimana yang bisa mengerti, biasa yang munafik kan banyak. Temen kan? Ya. Itu. Jadi kalau kamu di perantauan, ya pintar-pintar lah cari teman. Ibaratnya yang mau diajak susah seneng. Kalau jujur ya, kalau misalkan nggak ada kalian, nggak tahu aku jadi apa. Semangat hidup tuh nggak ada. Anjing banget. Dari semangat hidup tuh nggak ada. Aku tuh nggak punya tujuan sama sekali. Nggak ada yang ngingetin aku harus kayak gimana, harus gimana. Bukan, kadang ada di satu posisi kita tuh nggak ngerti harus ngelakuin apa dan nggak tahu harus ngapain. Dan kita nggak punya siapa-siapa. Itu posisi paling penting, kita punya teman. Dan ya. Bener, kita ngelakuin, karena aku pernah ada di posisi dimana aku tuh nggak tahu harus ngapain, nggak ada orang yang bisa dimintain tolong, bahkan aku juga nggak pengen ngelakuin hal kayak gitu. Tapi ini loh, kayak aku punya pendirian nih, serius, aku punya pendirian yang kokoh masalah prinsip. Aku tuh pengen dilihat orang itu baik, aku tuh pengen dilihat orang tuh suci. Bahkan di depan orang tuaku sendiri, aku tuh bohong. Aku gak pernah ngerokok, padahal nyatanya aku ngerokok. Ya baru akhir-akhir ini sih mereka tahu aku ngerokok. Akhirnya ada punya sebuah prinsip, itu. Aku punya sebuah prinsip, ya memang aku tuh harus baik, jadi orang baik, dan dipandang orang baik. Tapi ada hal yang lebih besar yang harus nimpa itu, kayak anjing, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Gak ada pilihan lain buat aku ngelakuin apa prinsip aku itu, ngancurin prinsip aku itu. Ada hal yang lebih besar. Kayak contohnya sekarang ini, aku ngelakuin ada ini, aku tahu ini bakal bikin naik nih videonya.
Itu yang bikin aku ngancurin prinsip aku dan kemudian aku bikin video ini. Demi orang-orang di sekeliling aku. Balik ke itu. Cinta. Aku kan tahu itu apa? Aku kan pernah jadi acara sama cinta beda agama. Itu gimana bang? Menurut abang, cinta beda agama kalau misal nikah itu gimana? Wes, Misalnya bisa nikah, harus ada yang ngalah atau gimana? ya kita jangan bawa prinsip agama, tapi bawa prinsip kemanusiaan kalau aku. Kalau kita ngomongin agama, udah jelas bagian agama ngomong salah. Kita ngomongin masalah kemanusiaan. Itu. Selama orang-orang sama punya nyaman, ya udah jalanin aja. Toh yang ngejalanin itu kalian berdua, bukan orang lain. Tapi pun setahu aku dalam pernikahan, walaupun kita sama agama, Ya gak apa-apa, gak apa. Gini, aku nama gini gak apa-apa. Kalau misalkan kamu bagus dong, kalau misalkan ada perselisihan pendapat gitu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Bisa beda agama apa gimana? Nggak apa-apa. So. kan, tapi aku setuju juga ngomong dari kemanusiaan. Tapi kalau dalam agama Islam, yang aku tahu, yang aku pernah pelajari lah ya, kita bernikah itu pasti ada persyaratan ataupun dasar-dasar persyaratan ada. Jadi negara hukum maksudnya. Persyaratan dari dalam pernikahan agama bawa agama dalam agama Islam lah kan, atau agama Amerika atau pokok agama Islam ataupun Muslim pun juga tahu juga. Kalau dalam agama Islam aku tahu tuh kan abang kan kemarin pernah jadian sama orang yang berbeda agama. Ya, oke. Nah kan, Oke. andai kan orang tersebut misalnya abang lah nih. Ya walaupun udah selesai lah, udah lah. Udah lah. Abang nikah sama yang satu Beda agama. Beda agama atau satu agama? Andai nanti nih abang nih nikah kan sama yang satu agama. Ya. Tapi abang enggak cinta sama orang itu. Hah? Tunggu dulu. Oh, iya. Abang masih ada rasa dengan yang sebelumnya, cewek yang sebelumnya. Ya. Tapi dalam agama tuh mewajibkan kita tuh harus Nikah sama agama. Bukan sama agama. Maksudnya dalam agama tuh persyaratan enggak boleh kita tuh enggak saling mencintai. Aku pernah dengar dan aku pelajari juga ada gitu. Nah, jadi abang harus gimana? Kalau pengen nanya boleh, tapi nanti yo. Jadi gini, kalau aku sih nggak mungkin nikahin orang yang seagama kalau misalkan aku nggak suka, nggak cinta. Serius, nggak mungkin. Walaupun orang itu berbeda agama, aku nggak mandang. Ini kan sekarang kan orang kan ya. paksanya orang tua. Enggak, kalau untuk urusan itu berbeda. Aku dari awal selalu nurutin apa kemauan orang tua. Kali ini coba aku minta sekali ini aja. Bukan ini pendapat orang, pendapat abang untuk orang. Oh, pendapat. Ini kan ada orang yang masalah hukum dulu. Masalah hukum apa masalah? Pengalaman aku dulu. Masalah hukum apa masalah perasaan? Perasaan juga, perasaan agama juga, perasaan sama agama. Mana dulu hukum, agama, perasaan? Perasaan sama agama. Ini Oke. nyampur ini. Oke. Kalau masalah hukum, nih aku ngomong hukum dulu. Sebenarnya di kita ini nggak ada hukum yang jelas ngatur tentang perundang-undangan nikah boleh apa enggak itu berbeda agama. Tapi ada kasus di mana orang tuh ngajukan banding dan itu boleh kita itu nikah berbeda agama. Ajuin ke Mahkamah Agung. Ada kasusnya itu udah pernah dan itu ya ada di videonya, lihat aja di bawah, di scroll itu ada. Aku ngomongin masalah itu dan tololnya orang itu kebanyakan aku ngomongin hukum malah dibawa agama, kan goblok. Nah, boleh. Jadi sebenarnya tergantung daerah-daerahnya masing-masing. Nah, sekarang masalah perasaan. Bahkan aku juga sempet ya aku udah pernah baca lah soal kelas Alkitab kayak cewekku yang sebelumnya Protestan. Aku pernah baca bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh tangan manusia sekalipun, benar gak? Ya. Itu yang bikin aku kayak ya aku pegang, ya udah gitu loh. Apa yang udah disatukan Tuhan
Ya udah, nggak bisa diceraikan, udah gitu aja. Sementara berat sih kalau ngomong Islam. Tapi kalau pendapatku sendiri, Islam juga pernah ngomong bahwa boleh menikah dengan seorang perempuan yang dia tuh ahli Alkitab. Masalahku kayak gitulah. Al-Maidah berapa gitu, aku nggak ngerti soalnya. Yang lebih ngerti lah, ngomong lah boleh. Komennya Tadi yang kamu tanya itu apa sebenarnya sih? gini kan, Aku jadi ngalor ngidul masalahnya. Biar tambah ngawur. Oh, tambah ngawur, biar tambah ngawur. Jadi nanti satu. Tos. Oh, tos. Ya. Ada habis ya? Belum lagi lah, apa-apa. Santai gitu kan. Apa tadi nanya apa? aku kan tadi tuh pengalaman aku lah ya, Heeh. kan aku pernah dapat cewek. Ya, Terus beda agama. enggak sama agama, cuman Oh itu. udah dari gua. Oh, ya. cuman orang tersebut kan dijodohkan, kan kau tahu kan, tahu lah kalian semua kan dijodohkan. Ya, dijodohkan. Dia dijodohkan. Kalau dia tidak cinta kan tidak boleh. Kalau dalam agama Islam aku kan pernah baca kan. Nah, kalau syarat itu harus kita tuh saling mencintai. Ya boleh ada unsur Haram, memaksa. tidak salah sih, haram hukumnya, tidak salah. Kalau kita tidak saling mencintai, kalau kita nikah sama orang yang kita tidak cintai, sedangkan dia itu terpaksa karena orang tua. Pendapat gua harus kayak gimana pendapat gua kalau itu dari orang tua atau anaknya atau gimana? Orang tua lagi. Sorry. Anaknya labil. Nah, itu. Kayak anjing. Dalam arti aku boleh. Nggak serius, benar. Semua balik lagi ke keputusan diri pribadi masing-masing. Oke, orang tua oke. Besok orang tua kalian tuh emang masih ada waktu kalian itu apa? Bikin anak nggak ada. Pas waktu kalian nyari duit, orang tua ada. Oke lah, mungkin ada lah nolong gitu kan sekali dua kali boleh. Tapi kan besok-besoknya gitu kan yang ngejalanin kehidupan sehari-hari kan cuma kalian berdua. Jangan hanya karena orang tua pengennya kayak gini, kalian ngorbanin hidup kalian. Intinya gini deh, gimana kalian bisa ngebahagiain orang lain kalau kalian sendiri nggak bahagia? Dengan masuk. Dari kecil aku nggak tahu sih, nggak tahu kenapa kalau masalah percintaan ya bikin aku trauma atau sebenarnya. Makanya sampai sekarang kayak bukan berarti nggak ada orang yang suka sama aku, nggak ada, bahkan ada orang-orang yang kayak sengaja deketin aku, tapi aku nggak mau, trauma. Karena ujung-ujungnya itu kalau misalkan harus kayak gini lagi, ngapain sih? Ngapain? Bahkan capek. Tapi kadang-kadang kalau aku ngeliat kalian pengen juga. Kita kalau gimana ya? Kalau kita ingat masa lalu terus emang sakit. Kalau diingat terus Tapi pas kita lihat kondisi kayak biasa kita jalan dan mereka berdua kesal juga kan, Iya, hati kan, iya. kesal kan, kayak ada yang kurang gitu Bang. Apa yang kurang? Semangat. Nggak ada semangat gitu Bang. Semangat. Ingat hari ini adalah besok kemarin. Nah, ya betul ya. Adalah besok yang kemarin. Tapi gini, bukan ya hari ini adalah besok yang kemarin. Tapi yang aku pikirin itu ada lagi. Aku selalu terpaku pada masa lalu. Aku selalu ngarepin orang yang sama di hidup aku. Padahal setiap orang tuh kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita nggak bisa ngarepin orang yang sama dong. Dan itu salahnya aku. Dan aku selalu nyari orang yang sama. Dan itu nggak bisa ketemuin di orang lain. Intinya itu nggak bisa move on lah. Gitu. Setahun, gila 4 tahun. Enggak, aku nggak sama. Kalau kamu nonton video ini, aku nggak sama kayak kamu. Sebulan 2 bulan udah bisa cari orang lain. Kalau aku orang yang sulit buat suka sama orang, tapi sekali aku bilang iya, maka orang itu dapetin hidup aku. Apapun akan ku kasih buat dia. Kau berapa? Kau berapa lama? Setahun. Jam belum? Udah kejadian itu setahun. Aku? Dia. Dia 1 Setahun tahun. lebih. Gila.
Ya tapi kan sekarang udah ada. Iya. Setahun lebih guys. Yang di sana ada. Setahun lebih. Iya. Benar bayangkan tapi ya berarti aku senyum sih bang. Ya jadi maksud kamu apa? Ya. Nunggu aku setengah tahun lagi. Maksudnya di atas aku lain. Nunggu aku Biar tidak sama. Terus cepatnya dia. Jadi kita bisa tenang. Kan dia dari awal. Jadi kita bangun saat kita tuh ada semangat. Ya, oke. Untuk apa kita usaha gitu? Benar. Untuk Cita-cita orang tua sama untuk yang Orang-orang yang kita sayang. cita-cita kedepannya apa? Hah? Cita-cita. Bahagiain kalian. Ya. Sumpah. Kayak ya intinya pengen bahagiain orang-orang terdekat aku. Jadi kayak aku punya orang-orang terdekat kayak yang namanya itu keluarga. Tapi tai lah, anjing lah. Selama aku di Semarang, mana ada mereka mau nolong aku? Nggak ada, anjing. Sebagian keluarga aku itu keluarga orang-orang sukses, percaya. Mereka abdi negara, mereka iya punya status di masyarakat. Tapi nolong keluarganya sendiri nggak mau gitu, bukan nggak mau atau mereka lupa, nggak tahu lah, aku ya persetan anjing. Aku nggak mau. Bahkan orang-orang yang nggak aku kenal kayak kalian malah sering nolong aku gitu. Sampai aku pernah ada di posisi kayak aku pernah di posisi aku tuh nggak ngerti harus ngapain. Pokoknya yang penting aku bisa makan, udah gitu doang. Dari kecil nggak pernah hidup sama orang tua. Dari umur 5 tahun aku udah dioper-oper ke orang lain. Aku pernah jualan singkong bakar, aku buat sendiri, aku jualan es. Itu anak kecil umuran 3 tahun 4 tahun. Masuk SMP aku pengen jajan mulungin botol aqua, ya serius, cuman buat makan. Dan posisi itu aku lagi sama keluargaku. Apa mereka peduli? Enggak. Udah dewasa susah cari kerja, padahal udah S1. Sekalinya dapat kerja nggak enak, selalu tertekan sama kerjaan. Tapi aku butuh, dan aku nggak bisa minta orang tua. Ada momen ya posisi aku nggak punya duit sama sekali, Nih sumpah demi Tuhan, ya biarlah persetan dengan minuman. Sumpah demi Tuhan, aku pernah ada posisi di mana aku nggak punya duit sama sekali. Orang tua ngomong motor mau ditarik, aku butuh duit. Mikir dong, gimana caranya aku dapat duit? Aku ngomong sama orang tua, sama mama, aku bilang, Mama, doain Ega. Aku di keluarga dipanggil Ega. Doain Ega, mudah-mudahan besok dapat uang. Aku udah mikir kotor tuh. Itulah yang bikin aku ngancurin prinsip aku. Untuk orang tua aku ngancurin prinsip aku, nggak masalah. Yang penting orang tua aku senang dan orang tua aku bahagia. Aku nggak masalah persetan dengan omongan orang mau kayak gini mau kayak gitu, sekalipun aku harus berbuat jahat. Mau gimana lagi kan? Demi orang-orang yang kita sayang. Itu yang ngancurin prinsip. Tapi posisi pas waktu itu, balik lagi cerita, aku nggak punya uang, terus buat makan aja susah. Sampai aku makan cuman di hari Jumat, itu pun sholat Jumat karena pengen nasi kotak. Coba ngambil nasi kotak, terus pulang makan tuh sembunyi-sembunyi karena malu. Tiba-tiba majikan aku yang sebelumnya ngomong di hari Minggu pas aku libur, "Ga, kamu di mana?" Aku di rumah, di kos. Aku di kos. Bantuin bapak yuk kerja. Aku mikir udah ngedumel tuh, kayak anjing hari Minggu udah pikiran ngeblank, disuruh kerja di hari Minggu.
ya udahlah, datanglah aku ke tempat kerja. Ngapain Pak? Kita bikin hand sanitizer zaman corona, pas waktu pertama-tama awal muncul. Kamu bikin aja, nanti Bapak kasih uang 1 juta. 1 hari kontak aku dibayar 1 juta. Aku kirim ke orang tuaku nangis. Nah. Terharu sih sumpah, demi Tuhan. Aduh, posisi orang tua butuh, terus kita ada. Hah? Salah dulu. Udah mukul sakit aja. Ini mendiamkan teman ini. Bangsat. Nah. Cengeng kan aku, bodo amat lah persetan. Itu cerita aku sih, jadi apa ya, udahlah. Pesan aku buat kalian ya, yang di luar sana atau buat teman-teman aku yang di sini. Setiap orang itu punya pilihannya masing-masing. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Dan walaupun orang itu nggak mau, tetapi nggak ada pilihan lain, orang itu harus ngelakuin hal itu demi hidup dia, atau lebih tepatnya lebih untuk orang-orang yang dia sayang. Itu nggak jadi masalah. Setiap orang, kita nggak tahu beban orang tuh kayak gimana, terus pilihan orang yang mau diambil itu gimana. Jadi jangan ngejudge orang lah anjing. Jangan ngejudge orang kotor gitu kan. Anjing lah, kenapa suaraku kayak kalian mungkin bisa ngomong seenaknya kayak ya, kalian mungkin bisa ngomong seenaknya bahwa udah ngapain sih kayak gitu, kan ada cara yang lebih baik daripada itu. Kalian itu nggak ada di posisi dia. Banyak tuh orang-orang yang di Jepang hidupnya kaya tapi mati, bunuh diri. Ngapain bunuh diri? Padahal segalanya udah ada. Kalian tuh nggak ada di posisi dia. Kita nggak tahu beban dia tuh kayak gimana hidup dia. Kanan yang dia dapat tuh gimana. Jangan menilai seseorang itu dari luarnya aja. Setiap orang tuh punya nilai baik, hargai. Aku bukan orang baik tuh, tapi aku selalu ingin berusaha buat nyenengin orang-orang di sekeliling aku ya gitu, biar bisa jadi orang yang bermanfaat gitu aja. Buat kalian di luar sana, jangan nyerah, pasti ada jalan. Setiap ada masalah pasti ada jalan keluar. Nah itu aja tentang aku. Kita rolling, nanti ada Putra dan Heri yang bakal duduk di tempat ini ya. Tapi kalau kalian bisa ngambil positifnya ya udah. Semangat usahakan. Kalau nggak mampu kerja sama orang, kita bangun usaha, kita sukses sama. Pokoknya nanti kan aku udah pernah lihat kan di pelabuhan nyantai kita nanti tuh. Orang nggak tahu peleburan. Nanti daerah Jawa Tengah ini bagikan kampung pula Jawa Tengah. Kita bikin usaha. Kita ada posisi di 6 orang. Aneh kan, kalau memang jodoh yang Kita punya pasangan masing-masing maksudnya gitu ya. Masing-masing, yang pokoknya pasangan masing-masing. Aku yakin kami nyantai di pelabuhan satu mobil semua. Harus. Ya aku juga mikir kayak oke, aku nggak sukses di YouTube. Oke, aku nggak buat kalian nih. Aku nggak sukses di bisnis. Oke, aku nggak sukses di kerjaan orang. Sekalipun aku susah, nanti suatu hari kalau kalian datang ke aku, apa yang aku punya, yang bisa aku tolong buat kalian tolong. Peluk dulu. Gue minta peluk dong. Udah ya, itu aja buat
Sebenarnya sih lebih banyak ke apa ya? Lebih banyak ke ini. Bukan ke omongan tapi lebih banyak ke tindakan yang nilai bahwa aku tuh ya sayang sama kalian gitu. Ya, gitu. Oke. Thank you. Kenapa nggak dari tadi? Aku udah selesai.